Tuhan, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu adalah Happy Octaviani Waluwu. Hari ini Ibu akan menjadi guru pengganti atau guru tamu di kelas 5 untuk pelajaran ke-6. Langsung saja, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar kembali Tuhan tentang keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat, kepintaran, pengertian untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk bisa membawa kami lebih mengasihi Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah di hati setiap peserta didik yang ada, sehingga membawa peserta didik yang ada untuk lebih mengenal dan mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang pengorbanan Yesus di materi pembelajaran ke-6. Semuanya udah buka bukunya, pembelajaran ke-6 tentang pengorbanan Yesus Kristus. Nah, kita dulu harus mengerti apa itu tentang pengorbanan. Pengorbanan dapat diartikan sebagai suatu pemberian, suatu hal yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Entah itu menolong, entah itu mungkin dia harus menderita untuk orang lain, untuk kebahagiaan orang lain mungkin. Dan pemberian itu dan penderitaan itu dilakukan kepada orang lain tanpa meminta sesuatu, tanpa ada imbalan, tanpa harus memiliki keuntungan, tetapi pemberian itu dilakukan dengan kerelaan, dengan hati yang tulus. Nah, pernahkah adik-adik melakukan pengorbanan kepada orang lain, entah itu kepada keluarga, mama, papa, atau juga mungkin kepada teman-teman di sekolah? Nah, semuanya dijawab masing-masing dalam hati. Hari ini kita juga mau berbicara tentang pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu melalui penebusan yang dilakukan di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus harus berkorban untuk kita semua? Kenapa Tuhan Yesus harus berkorban di atas kayu salib? Kita lihat pada cerita tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dan ditempatkan di sebuah taman yang sangat indah. Ada yang masih ingat nama tamannya apa? Ya, nama tamannya adalah Taman Eden. Manusia ditetapkan Tuhan tinggal di sebuah taman, yaitu Taman Eden, seperti yang kakak jelaskan. Yaitu Tuhan menempatkan manusia di dalam Taman Eden. Ketika manusia berada di Taman Eden, ternyata manusia tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Mereka lebih mendengarkan perkataan iblis yang menyerupai ular saat itu dibandingkan dengan firman yang disampaikan Tuhan. Karena ketidaktaatan manusia, akhirnya manusia diusir dan keluar dari Taman Eden. Mereka jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa pada zaman Adam dan Hawa, hati manusia cenderung melakukan kejahatan. Upah dosa adalah maut. Maut itu kematian yang kekal, kesengsaraan, penderitaan akan dialami oleh manusia ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Karena Allah begitu mengasihi manusia, jadi Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Allah mengutus Tuhan Yesus untuk membebaskan manusia dari dosa, dari kematian yang kekal, dari kutuk. Nah, adik-adik, tetapi untuk menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus harus berkorban,
harus berkorban untuk menyelamatkan manusia, mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Kejatuhan manusia dalam dosa adalah hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Maka Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah melalui karya salib. Nah, pasti ada yang memiliki kalung salib. Nah, tapi salib pada masa itu bukanlah suatu hal yang indah. Tetapi pada zaman Romawi, ketika Yesus disalibkan, salib adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan. Orang yang disalib adalah orang yang melakukan kejahatan yang begitu sangat besar. Mereka yang melakukan pembunuhan, pemberontakan, dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang besar akan disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan ketika ia menjadi manusia. Ia adalah manusia yang sempurna pada saat itu. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Bahkan Tuhan Yesus selalu melakukan kebaikan. Tetapi karena Tuhan Yesus ingin menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus harus merelakan kehidupannya, merelakan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintahan Roma adalah dengan cara diikat dan dipaku di atas kayu salib. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika ia berada di atas kayu salib. Ada angin yang mungkin menerpa salibnya, panas pada saat itu, berdiri di atas tiang yang sangat tinggi. Nah, adik-adik, penderitaan yang Tuhan Yesus alami pada saat itu sungguh sangat-sangat menyakitkan. Bahkan proses penyaliban itu tidak langsung disalibkan, tetapi Tuhan Yesus diperhadapkan dan dibawa kepada para imam-imam dulu untuk diputuskan hukumannya. Ketika ia sudah diputuskan hukumannya, salib yang dimana Tuhan Yesus akan disalibkan itu harus dipikul oleh Tuhan Yesus sendiri. Kayu salib itu bukan kayu yang licin, tetapi kayu salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus adalah kayu salib yang kasar. Kalau dipikul oleh Tuhan Yesus, mungkin punggung Tuhan Yesus tergores oleh kayu-kayu itu. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dicambuk oleh para prajurit-prajurit pada saat itu, dia harus memikul salibnya untuk sampai ke tempat yang disebut sebagai Bukit Golgota, tempat Tuhan Yesus akan disalibkan. Di tengah perjalanan menuju Bukit Golgota, Tuhan Yesus terjatuh dan tidak kuat lagi untuk membawa salibnya. Tapi ada seorang pemuda yang bernama Simon dari Kirene. Pada saat itu melihat proses penyaliban Tuhan Yesus. Akhirnya prajurit itu memaksa Simon Kirene. Katanya, "Hai, sini kamu, bantu dia untuk memikul salibnya." Mau tidak mau, Simon Kirene pada saat itu karena dipaksa oleh tentara, dia mau membantu Tuhan Yesus untuk memikul salibnya sampai di atas Bukit Golgota. Tidak sampai di situ saja, adik-adik. Ketika Yesus sudah sampai di Bukit Golgota, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Di sana Tuhan Yesus diletakkan di atas salib, dengan tangan direntangkan, ditusuk di kedua tangan Tuhan Yesus, di kaki,
mahkota duri ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus, dan lambung Tuhan Yesus ditusuk. Adik-adik bisa nggak membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus saat itu bukanlah penderitaan yang sangat mudah, tapi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Penderitaan yang luar biasa. Nah, tetapi Tuhan Yesus mau menanggung itu semua karena Ia mengasihi kita. Sesampainya Tuhan Yesus sudah disalibkan, adik-adik tahu nggak yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Tuhan Yesus disalibkan, sudah di atas kayu salib, adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak membenci para prajurit-prajurit pada saat itu. Meskipun para prajurit mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka berkata seperti ini, "Hei, kalau kamu anak Allah, turunlah dari atas sana." Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus berdoa di atas kayu salib. Dia berdoa, "Bapa, ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa di surga mengampuni dosa-dosa orang-orang pada saat itu yang mengolok-olok Dia, serdadu-serdadu yang pada saat itu menyalibkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selang 3 jam kemudian, ketika Tuhan Yesus sudah berada di atas kayu salib, nah, setelah mereka mengolok-olok dan Tuhan Yesus berdoa untuk mereka, ada sesuatu hal aneh yang terjadi. Waktu itu matahari yang bersinar terang di langit tiba-tiba menjadi malam. Nah, selama 3 jam Allah menjauhkan sinar itu dari kegelapan. Dan Tuhan Yesus berseru kepada Allah. Dan orang-orang pada saat itu, serdadu-serdadu yang masih ada di bawah kayu salib Tuhan Yesus, mendengar seruan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Tetelestai," yang artinya sudah berakhir, sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya kepada Allah. Pada waktu Yesus wafat, Allah mengguncangkan kota Yerusalem. Terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat pada saat itu, sehingga tirai bait Allah pun terbelah. Dan orang-orang yang ada pada saat itu mereka ketakutan, dan mereka baru menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah selesai, dan Ia telah menebus dosa-dosa kita. Mengapa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib? Karena satu-satunya cara agar dosa manusia dapat ditebus adalah dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Satu-satunya cara harus dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang harus kita lakukan saat ini sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita adalah, yang pertama, kita harus menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menyatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus? Kita harus hidup dan setia dan taat melakukan firman Tuhan, dan jangan melakukan dosa lagi. Kalaupun adik-adik sudah terlanjur melakukan dosa, minta ampun kepada Tuhan Yesus.
jangan melakukan dosa lagi. Yang kedua adalah Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus berkorban untuk orang-orang di sekeliling kita. Contohnya, yang pertama, membantu mama papa di rumah tanpa meminta imbalan. Yang kedua, mungkin kita harus membantu teman-teman yang mungkin teman kita kesulitan dalam belajar. Kita harus membantu dia dengan tulus tanpa meminta sesuatu kepada teman. Membantu orang yang berkesusahan, orang yang mengalami bencana, membantu orang-orang yang tidak memiliki makanan dan membagikan makanan yang kita miliki untuk mereka yang tidak memiliki makanan. Dengan cara itu, kita juga bisa berkorban sama seperti Tuhan Yesus. Hal-hal seperti itu harus kita lakukan sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Dan kita juga harus mau berkorban sama seperti Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka mengolok-olok dan Tuhan Yesus berdoa untuk mereka, ada sesuatu hal aneh yang terjadi. Waktu itu matahari yang bersinar terang di langit tiba-tiba menjadi malam. Nah, selama 3 jam Allah menjauhkan sinar itu dari kegelapan. Dan Tuhan Yesus berseru kepada Allah. Dan orang-orang pada saat itu, serdadu-serdadu yang masih ada di bawah kayu salib Tuhan Yesus, mendengar seruan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Tetelestai," yang artinya sudah berakhir, sudah selesai. Lalu Yesus, Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya kepada Allah. Pada waktu Yesus wafat, Allah mengguncangkan kota Yerusalem. Terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat pada saat itu, sehingga tirai bait Allah pun terbelah. Dan orang-orang yang ada pada saat itu mereka ketakutan, dan mereka baru menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah selesai, dan Ia telah menebus dosa-dosa kita. Mengapa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib? Karena satu-satunya cara agar dosa manusia dapat ditebus adalah dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Satu-satunya cara harus dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang harus kita lakukan saat ini sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita adalah, yang pertama, kita harus menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menyatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus? Kita harus hidup dan setia dan taat melakukan firman Tuhan. Dan jangan melakukan dosa lagi. Kalaupun adik-adik sudah terlanjur melakukan dosa, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Jangan melakukan dosa lagi. Yang kedua adalah Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus berkorban untuk orang-orang di sekeliling kita. Contohnya, yang pertama, membantu mama papa di rumah tanpa meminta imbalan. Yang kedua, mungkin kita harus membantu teman-teman yang mungkin teman kita kesulitan dalam belajar. Kita harus membantu dia dengan tulus tanpa meminta sesuatu kepada teman. Membantu orang yang berkesusahan, orang yang mengalami bencana,
membantu orang-orang yang tidak memiliki makanan, dan membagikan makanan yang kita miliki untuk mereka yang tidak memiliki makanan. Dengan cara itu, kita juga bisa berkorban sama seperti Tuhan Yesus. Hal-hal seperti itu harus kita lakukan sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, dan kita juga harus mau berkorban sama seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib dilakukan untuk menyelamatkan kita. Jadi Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, pahlawan kita. Bukan cuma sekedar pahlawan-pahlawan yang biasa-biasa saja, seperti Spider-Man mungkin, Ultraman Leo, Iron Man, Batman, Superman. Tetapi Tuhan Yesus melebihi mereka semua. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan satu orang saja, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan seluruh isi dunia, seluruh manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah juru selamat adik-adik, papa mama di rumah, semua orang, bahkan kakak juga. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua. Nah, Tuhan Yesus sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada di segala kehidupan kita. Yang menjadi tugasnya adalah, catat ya, ayo siapkan catatannya, nanti dinilai oleh Bapak Sam. Udah siapkan catatan dan pulpennya? Oke, kalau sudah siap, tugas yang pertama yaitu dari pelajaran yang sudah disampaikan, menurutmu siapa Tuhan Yesus itu? Sekali lagi kakak ulangi ya. Dari pelajaran yang sudah disampaikan, menurutmu siapa Tuhan Yesus itu? Yang kedua, kapan pertama kali kamu mengenal Tuhan Yesus? Diulangi lagi. Kapan pertama kali kamu mengenal Tuhan Yesus? Pertanyaan yang ketiga, mengapa Yesus Kristus penting untuk hidupmu? Diulangi lagi, mengapa Yesus Kristus penting untuk hidupmu? Oke, tugasnya ada 3. Tapi nanti di akhir pembelajaran ini jangan di offin dulu ya, jangan dimatiin dulu. Kakak ada sebuah cuplikan video, jadi videonya dilihat ya. Jadi pelajaran hari ini sudah selesai. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau berdoa untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Tuhan kami, juru selamat kami, yang telah menyelamatkan kami dari dosa, yang telah menyelamatkan kami dari maut, dari kematian yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau mau berkorban untuk kehidupan kami. Ajar kami juga untuk menjadi anak-anak yang selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan taat dan setia, dan melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Kalau Tuhan Yesus sudah berkorban, dan ajarlah kami juga Tuhan untuk tetap mau berkorban bagi sesama kami yang membutuhkan kehidupan kami, yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, tetaplah jadi juru selamat kami, dan terimalah kami dan ampunilah setiap kesalahan kami. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini, kiranya dapat bertumbuh dan membawa kami untuk lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.
they know not what they do. My God, why have you forsaken me? Father, to your hands I commit my spirit.